Alhamdulillah, senang sekali kita malam hari ini dapat berkumpul, berjumpa lagi ya di ruangan terapi syukur dan sadar nafas. Setelah satu pekan, kita mungkin banyak aktivitas, kemudian banyak sekali debu-debu atau perisai. Mungkin kita menemukan persoalan atau menjalani sebuah peristiwa yang membuat hati kita tidak mudah, kadang kecewa, kadang juga terluka ya. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya apa yang terjadi di negeri ini segera mendapatkan pertolongan Allah kembali, Indonesia pulih seperti sedia kala ya. Teman-teman jangan mudah untuk putus asa ya, apalagi di ruangan belajar ya, ruangan belajar yang kelas berbayar ini gitu ya. Apa sih beda kelas berbayar dengan kelas yang gratisan? Tentu saja ilmunya lebih cepat masuk di kelas yang berbayar karena kesadaran kita lebih tinggi di kelas yang berbayar ya. Biasanya kalau di kelas yang gratisan gitu ya, kelas gratisan, mohon maaf teman-teman, di MR itu kita diajari untuk tidak selalu menerima rezeki gratis, walaupun memang kadang-kadang Allah kan memberi keajaiban kita gratis bunda. Apakah ketika kita belajar dengan gratisan itu kita tidak bisa memberikan kontribusi keajaiban buat diri kita? Ya, kita lihat dulu bagaimana cara kita menerima rezeki gratisan tersebut ya. Pertama ya, hukum menerima rezeki gratisan, apalagi kalau kita minta-minta. Saya minta dong, saya traktir dong, saya sering. Nah, itu adalah yang menyebabkan perisai ya. Kita tidak mudah ajaib. Terus bagaimana dengan ilmu-ilmu yang di luar sana ya, yang banyak sekali gratisan. Biasanya yang gratisan ya, teman-teman semuanya, kita ada rasa di pikiran bawah sadar itu rasa yang menyepelekan gitu. Akan di YouTube ada gratisan gitu. Nanti saya lihat kapan-kapan nyimaknya kalau saya pas senggang. Kadang ilmu yang gratisan pas kesadaran kita tumbuh, kita benar-benar dengarkan. Tetapi yang paling membekas di hati, di ruang bawah sadar kita adalah ketika kita menyimak pelajaran yang mengeluarkan donasi, karena di situ ada rasa timbal balik ya, hukum keseimbangan dan hukum timbal balik yang Allah berikan kepada diri kita. Ketika kita mendengarkan ya, kemudian kita memberi gitu, ada rasa memberi, ada rasa mengasihi gitu ya. Mengasihi siapa? Mengasihi gurunya ya kan, kita mengasihi gitu kan, mengasihi gurunya, mengasihi ruangannya, mengasihi teman-temannya, mengasihi ilmunya gitu. Nah, ketika kita mengasihi, kita akan menerima feedback ya, dan ilmu itu akan lebih masuk ketika kita memberikan kasih sayang kita terhadap ruangan-ruangan yang memang kita spesialkan dibandingkan dengan ruangan yang gratisan. Umpama teman-teman ya, di YouTube ada Ustadz Nasrullah ngasih kajian ya, setiap Rabu malam Kamis juga di YouTube gitu, ada di sana. Tapi ketika kita ikut live ya Ustadz Nasrullah ya, kita tidak mengasihi Ustadz Nasrullah misalnya ya, dengan memberikan kontribusi seperti saat di camp offline atau camp online atau TOMR atau di SHMR, THMR misalnya. Itu rasanya tetap berbeda, ilmunya dan efek keajaibannya itu tetap berbeda, walaupun kita mendapatkan isi dari ilmu, tetapi kita tidak mendapatkan input ilmu yang berbobot gitu ya, ilmu yang berbobot yang bisa memberikan kontribusi level energi menjadi lebih besar ya, sehingga keajaiban yang ingin kita dapatkan itu tidak cepat mengalir. Nah, malam hari ini ya kita akan membahas sebuah tema, bagaimana pola keajaiban itu bisa terjadi berulang kali gitu ya. Seperti saat kita sedang sholat ya, kita beribadah, kita melakukannya berulang kali. Itu untuk apa sih? Membersihkan debu-debu perisai-perisai kita selama 1 hari penuh. Salat wajib 5 waktu itu ibaratnya kita mandi seperti mandi 5 kali sehari ya. Tentu saja tubuh kita bersih ya karena dibasuh air wudhu, kemudian jiwa kita juga bersih karena pulang kepada Allah dengan rasa ketenangan. Nah, inilah perbedaan ruang belajar yang berbayar dan yang tidak berbayar gitu. Nah, ketika ilmu kita dapat secara gratis, saya bisa mendengarkan kajian ustadz manapun yang saya suka di YouTube misalnya ya. Di sana juga ada istrinya Pak Nasrullah ikut bersyiar gitu. Semuanya ya kita diberikan oleh Allah ya fasilitas-fasilitas yang
Allah berikan bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Tapi yang paling memberikan bekas adalah ketika kita memberikan rasa kasih gitu, kasih, dan ada nanti kita ada feedback untuk menerima. Seperti itu ya. Nah, Ustaz Nasrullah sendiri sudah berkali-kali menekankan kepada kita semuanya kalau mau ajaib kita ya jangan terlalu berharap kepada rezeki yang gratis. Rezeki yang gratis itu misalnya kita tiba-tiba dikasih orang ya. Kalau bisa balaslah keramahan orang itu ya. Saya dikasih jajanan gitu sama Bunda Susan. Nah, saya mau balas apa nih sama Bunda Susan? Saya bisa memuliakan Bunda Susan. Kasih makanan genti gitu. Bisa seperti itu ya. Apapun yang kita laksanakan ya, Allah perintahkan kerjakan dengan baik, sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Dan yang Rasulullah contohkan pun ketika sahabat-sahabat itu belajar. Jadi sahabat itu dalam sirah nabawiyah ya teman-teman semuanya, ada hari khusus ketika Rasulullah mengajar kepada sahabat-sahabatnya ya. Rasulullah tidak minta upah kepada sahabat-sahabatnya, tetapi sahabatnya itu sukarela memberikan donasi. Nah, donasinya itu dikumpulkan. Nah, saat itu kemudian diteruskan ya sama Khalifah Umar bin Khattab menjadi sebuah baitul mal. Ya, di sana apa namanya, dikelola keuangan-keuangan dari ketika teman-teman sahabat-sahabat Rasul itu belajar gitu untuk disalurkan kembali untuk keberkahan umatnya. Nah, seperti itulah kurang dan lebihnya yang Bunda Arta lakukan ya. Jadi donasi teman-teman itu tidak full menjadi bayaran kami, tidak, tapi itu semuanya kita kembalikan lagi dalam bentuk-bentuk khusus ya. Kayak Bunda Susan memuliakan karyawannya, kemudian ada untuk MR Box gitu ya, untuk donasi yatim juga ada gitu, dan lain sebagainya ya. Dan saya juga menyalurkan untuk anak buah saya yang masih honor gitu kan. Pokoknya segala sesuatu itu yang didapatkan dari Allah kita peruntukkan kembali untuk jalannya Allah. Insya Allah semuanya itu berkah ya, bisa menimbulkan efek keajaiban seketika. Sebenarnya berupa apa teman-teman? Kesehatan ya. Satu pekan ini teman-teman sehat apa enggak gitu kan. Kalau satu pekan sehat terus ya, itu juga bentuk keajaiban ya. Nah, kemudian anaknya sehat apa enggak, suaminya sehat apa enggak, nah itu juga keajaiban yang luar biasa itu. Daripada nanti masuk RS ada biaya yang dikeluarkan lagi untuk berobat, untuk dokternya, kan seperti itu ya. Yang kita mau kan semuanya sehat lahir batin, rezekinya juga lancar ya, baik rezeki finansial maupun bentuk-bentuk rezeki keajaiban yang lain. Nah, sekarang siap-siap semuanya teman-teman ya, kita akan menyimak penjelasan dari Bunda Susan bagaimana supaya ajaib itu berlangsung, terjadi berkali-kali, berulang kali lagi gitu, lagi dan lagi ya. Disimak, siapkan buku catatannya baik-baik, teman-teman catat poin-poin pentingnya bagaimana supaya caranya kita menjadi ajaib ya. Kita simak semuanya dengan hati yang bahagia, gembira, cerah, ceria biar semuanya keajaiban itu cepat mewujud dengan nyata. Mari kita sambut gurunda kita yang tercinta, Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangannya. Mic-nya masih ketutup Bunda. Izinnya saya ulang lagi nih Bunda Pita. Iya, terima kasih Bunda Pita, openingnya dahsyat dan menggema, luar biasa. Terima kasih teman-teman yang sudah bersama-sama dengan kami juga ya di dalam Riyadhah ini. Teman-teman semua yakin tidak ada yang tanda kutipnya ya, mohon maaf, sia-sia gitu. Semuanya berguna, dan bahkan ini kita sedang menambah tabungan-tabungan kebaikan kita yang nanti bisa kita tekan pinnya lalu keluar apa yang kita butuhkan, yaitu keajaiban. Kemudahan-kemudahan di dalam setiap aktivitas kita ataupun impian-impian yang kita memang dambakan itu akan muncul tak disangka-sangka dari arah yang banyak sekali kemungkinannya. Jadi teman-teman semua gemar ya untuk melatih diri, gemar untuk Riyadhah di sini dalam rangka adalah mempositifkan energi tubuh kita. Siapa yang ingin ajaib maka terus untuk berlatih. Saya sudah rasakan manfaatnya
tanpa pekan dalam tidak beriado. Jadi terus adakan riado ini, maka bismillah menjadi terulang dan juga nanti akan menjaga ya makom energi berlian. Nah, seperti apakah di malam hari ini yang akan saya terangkan ya untuk teman-teman semua, mengaktifkan sinyal rezeki agar mudah mengalir, datang, terulang dan terulang. Transferannya dari mana-mana nih teman-teman, mau atau mau banget mau banget ya bisa ketik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, innal hamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat, malam ini spesial ya karena kita akan menaikkan vibrasi energi kita ya, bagaimana frekuensinya karena nanti mudah sekali mengalami kemudahan di dalam kehidupan kita yang kita namakan di mana rezeki ini adalah keajaiban. Ada yang mengatakan juga keberlimpahan, rasa bahagia yang frekuensinya di atas 200, yaitu frekuensi bahagia di atas rata-rata. Bagaimanakah cara mengaktifkan ya sinyal-sinyal rezeki agar mereka mengalir, datang dan mudah terulang dan terulang? Bagaimana kuncinya sahabat agar uang itu ya atau rezekilah yang mengejar teman-teman ya. Ada sebagian kita ya atau manusia itu, orang itu, insan itu yang mengejar-ngejar uang, rasanya ingin gitu ya, tetapi justru ada sebagian lagi yang hanya duduk diam gitu ya, kata Pak Mas ya, akhirnya justru rezeki itu berdatangan. Nah, di sini teman-teman bukan hanya uang nanti ya yang prakteknya ya, bukan hanya uang yang mengejar nanti teman-teman ya. Nah, contohnya apabila pembisnis gitu ya. Jadi bentuknya bukan uang yang mengejar gitu enggak, tapi bentuknya adalah ya berbagai peristiwa gitu ya. Contoh misalnya pembisnis ya, customernya tuh nanti yang mengejar-ngejar teman-teman. Teman-teman yang berbisnis nanti akhirnya kayak enggak kesulitan gitu ya, selalu dalam kemudahan mendapatkan customer yang setia gitu ya, yang repeat order. Kemudian misalnya teman-teman jualan ya, berdagang, maka nanti pembelinya juga ya dia juga akan mengejar teman-teman. Atau misalnya ada yang bekerja mohon maaf di banker gitu ya, maka nanti nasabahnya yang mencari teman-teman di situ ya. Nah, mengejar di sini bukan arti adalah karena ada persoalan gitu ya, bukan, tapi membutuhkan ada jasa ya atau pelayanan dari teman-teman, dan itulah yang akan menjadikan ya alat ya, menjadikan sarana uang itu akan datang kepada teman-teman. Karena apa? Mereka menunggu ya energi brilian teman-teman, mereka semua ingin dilayani ya dengan ada keramahan ya, bahkan kangen gitu kan, bawa apa bunda, bawa apa hari ini gitu kan. Dulu waktu saya pada saat silaturahmi misalnya, atau bahkan karena kan saya dulu keliling ya untuk terapinya gitu kan. Nah, kadang menanyakan bahwa kalau dahulu gitu ya, kalau dulu tuh saya belum bawa dinar kan, bawanya adalah kayak mukena, kerudung gitu kan. Jadi yang selaras ya dengan ada nada dari di situ ya yang dibutuhkan dari teman-teman gitu kan. Mereka semua justru menanyakan, saya enggak bawa karena cukup ya tidak mudah gitu kan, persiapannya ada materi dan lain-lain, jadi saya enggak bawa. Besok bawa ya bunda, besok bawa gitu contohnya ya. Jadi malah menanyakan gitu, kalau misalnya saya enggak bawa justru malah mereka kangen gitu kan. Nah, kadang rezeki itu unik teman-teman ya, dikejar gitu kan, kita tuh nek gitu kan, tapi ternyata dia malah menjauh gitu. Tapi coba teman-teman, sesekali teman-teman rileks gitu kan, santai gitu ya, rasanya itu udah TSL aja, terima, syukuri, lepaskan, aku lepaskan ya Allah kepadamu, engkau yang maha tahu jalannya ya, itu datang kepadaku gitu kan ya. Nah, di situ ternyata kuncinya uang itu justru malah berdatangan dengan sendirinya melalui apa? Peristiwa-peristiwa yang tak terduga. Dan bahkan ya mereka itu siapa? Rezeki ya, konsumen gitu kan, juga ada uang gitu kan, kayak datang memaksa gitu ya, kayak Ustaz Mas tuh, aku udah cukup tadi, tapi didatangi dengan dipaksa gitu kan. Sampai ibaratnya teman-teman semua, misalnya teman-teman buka bengkel seperti itu ya, nah sudah sore, sudah malam nih, udah mau tutup gitu kan, tapi tetap saja
banyak yang datang, ini motor saya Pak, mohon tolong Pak, ini Bu, tolong saya mau beli gitu kan. Misalnya nih yang ada di toko spare partnya gitu kan, ya yang ditunggu oleh ibunya gitu kan, oleh istrinya. Nah, bengkelnya yang bapaknya. Akhirnya minta dilayani padahal udah malam gitu ya. Saya kejadian dengan SR12 ini. Padahal saya harus segera siap-siap, udah malam ya. Kemudian saya masih ke kamar ke toilet gitu ya. Ke kamar mandi, ke toilet sebentaran gitu kan. Nah, karena sudah malam gitu ya. Kemudian juga harus siap-siap di sini live gitu kan ya. Waktu itu ya mau Zoom gitu. Ada yang datang maksa, Bunda pokoknya ini saya mau beli gitu kan. Waktu itu hanya susu seberapa kayak gitu ya. Akhirnya ya udah taruh di situ, Pak, warung jujur akhirnya gitu kan. Ya gimana kalau ditolak ya, kasihan itu kan, karena mereka semua membutuhkan produk itu. Jadi ya udah tengah-tengahnya Bunda ambil sendiri ya gitu kan. Yang penting udah taruh di situ uangnya gitu kan. Nah, di sini contohnya teman-teman, kita tidak menawarkan banget gitu kan. Tapi produk itu jalan teman-teman. Misalnya sahabat semua ya sudah mau istirahat gitu kan. Sudah di situ udah siap-siap nih ya untuk istirahat, sudah malam. Tapi masih saja uang itu kayak dipaksa datang dan teman-teman nggak bisa menolak gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana rezeki itu bisa mengejar sahabat semua. Padahal kalau kita menolak ya saat itu sudah malam ini gitu kan. Tapi dia kayak dipaksa gitu kan. Transferan datang harus juga diselesaikan saat itu gitu. Dulu waktu saya packing buku gitu ya sama sampai dengan jam 1 malam gitu karena pesanan untuk esok hari banyak sekali. Dipaksa benar-benar harus buat nota gitu ya. Nah, nota itu isinya uang gitu ya. Sampai akhirnya ada tetangga yang juga adalah pengajar dari belakang saya sampai kaget kan saya sama suami gitu. Emangnya besok sudah tidak ada hari lagi ya? Malam-malam packing gitu kan. Terus saya kaget, ya Allah ya Mas kok sampai segininya gitu kan. Tapi setelah direnungi, ini adalah bagian dari tanggung jawab. Karena apa? Karena memang sudah promo gitu ya, sudah bersiar buku ini bagus, buku ini nanti bisa membuat anak-anak menjadi lebih cerdas. Nah, saat guru-guru itu berminat atau mereka membutuhkan produknya, ya udah akhirnya harus di situ konsekuensinya ya, sampai malam itu harus buat nota gitu. Kemudian pagi-pagi sekali harus keliling dulu gitu ya, harus keliling. Padahal dulu saya driver sendiri teman-teman, sudah membawa satu mobil gitu kan. Saya dulu pakainya carry. Nah, disetir sendiri gitu kan. Suatu saat saya mohon izin kelelahan yang luar biasa. Akhirnya saya cari tempat gitu ya yang aman, karena kalau misalnya di pinggir jalan yang sembarangan gitu ya, kalau dilihat nih ya, wah yang pegang setir perempuan nih gitu kan. Jadi saya di situ lebih cerdas sedikit gitu. Saya cari ada ini ya, apa namanya, pom bensin gitu ya. Saya cari pom bensin, kemudian agak minggir gitu, lalu tidur sebentaran karena saking sudah rasanya luar biasa gitu kan, daripada ngantuk di jalan gitu ya. Nah, di situ harus istirahat. Di situ teman-teman kurang lebihnya rezeki mengejar seperti dipaksa, karena pada waktu nanti tidak tepat dalam pelayanannya, waktu dalam mengirimnya, nanti mereka kecewa dan berpindah kan gitu. Kita sudah tahu konsekuensi itu, akhirnya ya bagaimana lagi, yang penting ini harus dikerjakan gitu ya. Alhamdulillah berjalan lancar, dan itu terulang dan terulang di setiap awal semester. Bayangkan teman-teman. Jadi pada waktu awal semester itu di dua kali ya di dalam 1 tahunnya, yaitu diantaranya adalah di bulan sekitar Juli gitu ya, di tengah-tengah Juli itu dan juga di Januari. Itu luar biasa, kejar-kejaran dengan waktu gitu. Akhirnya saya harus tambah karyawan gitu kan. Tapi ternyata semakin tambah karyawan, ternyata semakin di situ penuh juga gitu kan. Karena pada saat saya berikan ke karyawan, saya ada akhirnya job lagi gitu kan, baru gitu, sampai 80 sekolahan gitu ya harus saya kerjakan. Saya berikan lagi ke karyawan, ada lagi jumlah sekolahan yang harus saya kerjakan, karena banyak yang sistem kontrak dan lain-lain gitu ya. Suka dengan pelayanan saya yang katanya hanya 1 buku 2 buku aja diantar gitu. Mbak tolong ya dikirim gitu ya, Mbak tolong tambahannya gitu. Nah, saya dengan happy aja, ya siap Bu gitu kan. Nah, di sini akhirnya mereka semua saat membutuhkan buku gitu ya di awal semester langsung teringat gitu ya. Nah, sebenarnya teringat saya seperti itu, akhirnya mau
mengechat gitu ya, kalau dulu kan pakai BBM ya, lalu SMS gitu ya, dan memesan kembali produk-produk yang saya tawarkan. Kadang saya tidak pakai sampel aja, mereka teringat, Mbak tolong dikirim ya yang buku kayak kemarin gitu. Yang penting semesternya ganti gitu. Oh siap Bunda, siap Bapak gitu kan. Nah teman-teman semua, sebenarnya bagaimana cara untuk aktivasinya nih sahabat semua, agar rezeki itu datang terulang dan terulang. Kata kuncinya adalah seperti ini sahabat, ternyata ya, kita lakukan adalah paradoks gitu ya. Paradoks itu bukan paradoks of candy di sini ya. Paradoks ini artinya kita bisa menempatkan ya vibrasi dari kesadaran kita pada rasa antara. Nah ini teman-teman ya, pada rasa antara butuh dan tidak butuh. Jadi di tengah-tengahnya teman-teman ya. Nah pada saat kita butuh banget nih teman-teman ya, aku mau lunas amanahnya, aku butuh banget. Nah itu justru rezeki menjauh gitu. Jadi diterapkan antara butuh dan nggak butuh gitu. Coba seperti posisi cicak di dinding gitu kan, ya kan diem gitu kan, santai gitu. Nah setelah itu datang peluangnya langsung hop gitu kan, antara butuh dan butuh nih, dan tak nggak butuhnya santai aja gitu kan. Setelah ada pesanan gitu langsung hop kayak gitu kan. Nah ini yang Ustadz Mas ajarkan kepada kita kan ya. Jadi kita harus bisa menempatkan kesadaran di situ ya, kesadaran antara butuh dan tidak butuh, di tengah-tengahnya di sana. Coba teman-teman amati, pada saat teman-teman butuh banget, maka nanti terbaca di alam semesta teman-teman tuh ada nafsu, keinginan yang melekat. Berarti di situ keinginan mengatur teman-teman, keinginan mengatur. Nah vibrasinya itu rendah gitu, kekurangan. Lalu yang terbaca di semesta teman-teman tuh nggak kaya kayak gitu. Kalau nggak kaya, akhirnya yang tertarik adalah bukan kekayaan. Nah coba kita sebaliknya, saat teman-teman benar-benar nggak butuh tuh, ya aku nggak butuh kok, diem, untuk ada peluang ya udah diem aja gitu kan. Maka di situ teman-teman nggak punya atensi ya, dan nggak punya intensivitas gitu ya, nggak punya ada di sana, nggak ada niat gitu. Niat apa? Niat untuk maju, niat untuk tangkap rezeki itu. Nggak ada hati atau nggak ada perhatian, lalu nggak mengamati kayak cicak gitu kan, nggak ada pengamatan, nggak ada gerak gitu di dalamnya gitu. Maka kita harus terapkan di tengah-tengahnya gitu kan, antara yang butuh tadi, tapi kemudian kita bisa lepaskan ya sedikit gitu ya, jangan kenceng banget, tapi kemudian juga jangan tidak butuh, tapi kita jalankan gitu kan. Nah di tengah-tengahnya itu teman-teman, antara kita bisa kendu gitu kan ya, kenceng gitu ya, jadi bisa lembut ya, kemudian bisa tegas gitu kan ya. Jadi di situ teman-teman yang nanti teman-teman untuk mainkan di dalam vibrasi diri teman-teman. Nah, teman-teman semua, di sini penting sekali ya, di posisi vibrasi di tengah-tengah tadi ya, kerasa kita setel di tengah-tengahnya. Untuk apa? Menemukan di antaranya adalah keseimbangan dari keduanya, dari butuh dan tidak butuh. Di tengah-tengahnya itu tadi ya, ada gas, ada rem gitu ya, ada remnya, tapi tidak terlalu kencang banget, tidak gitu kan, juga tidak ngegas banget, tidak. Jadi bukan remblong gitu, bukan ya. Keduanya ini harus dipasang ya, agar apa nih, saat seimbang di antara keduanya, tidak terjebak di dalam satu posisi saja ya, di salah satu posisi itu ya, butuh sekali bukan ya, atau bahkan abai, tidak butuh sama sekali bukan, tapi dalam posisi yang di situ antara butuh dan tidak butuh. Di situ teman-teman santai gitu ya. Betul banget Bunda Tri Murnaina ini udah praktek kemarin THMR, wah langsung ngejar gitu ya, gimana sih caranya dikejar-kejar pesanan gitu. Akhirnya sekarang pesanan dinarnya luar biasa nih Bunda Murnaina, ngamati gitu ya, gimana nih Bunda susah marketingnya gitu. Akhirnya jauh-jauh ya Bunda Sri Murnaina ya, dari Tegal beliau datang ke sini ya, ke Batang, alhamdulillah. Nah kita lihat nih teman-teman ya, kita lihat vibrasi orang-orang yang sukses. Amati coba teman-teman, saya mengamati gitu ya, rasanya mereka itu santai gitu, nggak mengejar-ngejar rezeki. Dia serasa sudah terbebas dari belenggu kekurangan.
dari rasa ingin cepet-cepetan di setiap saatnya. Saat ini, di sini, sekarang ini pula menikmati, ya. Tidak ingin cepet-cepetan, tidak ingin cepet dapat, dinikmati prosesnya. Misalnya naik kendaraan gitu kan, saya juga di situ naik kendaraan ya udah zikir aja gitu ya, nggak usah cepet-cepetan. Padahal waktu ada yang nyalip ya biarin aja gitu kan, nggak usah di pom nggak usah gitu kan. Patriot saya tak larang kalau seperti itu, ya sabar aja, biar aja dia nyalip gitu kan, doain dia selamat gitu kan. Jadi nggak usah kita kepanasan gitu ya, tidak cepet-cepetan juga gitu ya. Udah, yang penting kita jalan santai, ternyata tiba-tiba udah sampai gitu kan. Menikmati prosesnya sahabat. Justru di sana ya, pada waktu seperti itu halnya aktif rezeki teman-teman ya, mengaktifkan energi rezeki teman-teman itu nanti akan bekerja. Ini teman-teman semua ya, dalam keadaan yang santai antara butuh dan tidak butuh. Nanti teman-teman justru akan mudah sekali dikejar-kejar oleh rezeki. Uang mudah mengejar kepada teman-teman. Contohnya Ustadz Nas sekarang, beliau coba ya, beliau sudah mengatakan cukup ya Allah, aku udah cukup gitu ya. Tapi justru malah proyeknya makin melejit, makin berdatangan, peluang-peluang usahanya dari Pak Nas ya, terbuka lebar kesuksesannya. Tapi sebaliknya, coba teman-teman, ada fenomena dari beberapa ya, ataupun orang-orang yang kita amati ya, atau bahkan mohon maaf ya, saya sendiri mungkin di antara kita gitu ya, ada yang kerja banting tulang gitu ya, tapi ternyata tidak terkumpul juga uang yang diinginkan gitu, karena ada ingin dan kemudian ingin cepet-cepetan itu tadi, ingin cepet ajaib, malah ajaibnya lari gitu. Maka harusnya dengan santai kemudian pancing gitu, kayak gimana nih, kita ingin ayam itu ada di tangan kita santai kan, diem aja kan, kemudian kita tebarkan nih umpannya gitu, mereka akan datang ya berbondong-bondong ke dekat kita kan. Dengan apa kita tebarkan pancingannya? Yaitu ada makanan, baik itu beras atau jagung gitu kan. Berarti di situ ada memberi kita di sana ya, memberi apa, berbagi kita kan ya. Nah, setelah teman-teman nanti mendapatkan ya banyak uang yang diinginkan di sana ya, nanti akan mudah sekali terkumpul ya. Pada saat ada seseorang yang banting tulang seperti itu, ternyata tidak terkumpul juga ya uangnya yang diinginkan. Nah, setelah dapat juga habis. Kadang seperti itu ya. Ada yang tidak dapat, ada yang dapat nih tapi cepat habis gitu. Atau dapat juga nih uangnya tapi tidak cukup gitu ya. Dapat uangnya tapi tidak cukup untuk kebutuhan gitu kan. Mudah kumpul tapi mudah juga keluar gitu ya. Yang di situ akhirnya minus lagi gitu kan. Maaf, hutang lagi kan, amanah lagi. Ini apa yang tidak tepat di sana? Apa yang tanda kutipnya maaf ada kesalahan di mana di situ? Ternyata yang tidak tepatnya adalah setelan dari taman hati kita. Kita kan punya taman. Nah, tamannya untuk bisa dirawat, disiram gitu ya, untuk bisa diberikan pupuk gitu ya. Kita untuk bisa menyetel vibrasi dari energi dalam kita. Ada orang-orang yang bisa ya mengkondisikan frekuensi atau vibrasi ya. Akhirnya dia dikejar-kejar rezeki. Siapakah mereka? Orang yang sudah kaya. Tadi yang saya ceritakan tadi ya. Tapi teman-teman semua, di sini bukan berarti wah saya belum kaya nih, berarti saya nggak bisa tenang. Nanti ada caranya ya. Nah, ada orang-orang yang bisa memposisikan ya vibrasi energinya itu untuk bisa dikejar-kejar rezeki, yaitu orang yang kaya. Terutama apa nih teman-teman? Kaya hati gitu. Kan banyak juga orang yang kaya materinya gitu kan, tapi ternyata sering panik, sering marah-marah gitu kan. Itu tandanya jadi orang yang belum kaya teman-teman ya. Maka teman-teman, orang yang belum kaya atau miskin gitu tidak bisa mengalami vibrasi dikejar-kejar rezeki. Kenapa seperti itu? Karena rasa atau vibrasinya itu masih kejebak ya, masih ada limitasi, kejebak pada rasa kekurangan, nafsu sekali gitu kan, melekat dan butuh banget gitu. Nah, maka teman-teman benahin vibrasi yang ada di dalam diri kita
Nah, teman-teman yang mungkin mohon izinnya yang belum berlebih di finansial, bukan berarti tidak ada peluang. Justru di sini teman-teman bisa kayakan hati ya dengan apa? Kita sudah ada 2 kelas ya yang rutin dikerjakan. Dulu juga saya posisinya sama dengan teman-teman di dalam perjuangan ini gitu kan. Tapi saya mau telaten, saya mau rutin, saya mau masif ya, dikerjakan terus-menerus itu. Apa nih? Untuk memupuk kekayaan hati di dalam diri, yaitu dengan amalan. Dulu saya pertama amalannya adalah Al-Waqiah. Saya kerjakan itu karena ada guru dari SMP ya Islam, ya SMP Islam ada di Kajen ya, SMP NU ya, SMP Islam NU Kajen gitu ya, mengatakan di situ beliau guru olahraga. Bunda mau ndak jualannya laris itu? Jualan buku saat itu ya. Oh ya Pak, apa Pak amalannya gitu. Baca Al-Waqiah gitu kan. Saya juga baca gitu. Nah, beliau juga jualan, ternyata jualan apa? Jualan genteng. Beliau jualan genteng gitu kan. Jualan ini alat-alat untuk bangunan gitu ya. Nah, saya juga sama karena jualan buku, akhirnya saya juga ngamalin nih Mbak gitu kan. Yuk ngamalin bareng gitu, tapi di rumah masing-masing dulu gitu. Akhirnya saya juga ikut ngamalin, senang banget gitu, dan tidak istilahnya terjeda terus menerus. Jadi teman-teman semua, bila kita ingin ya dikejar-kejar oleh rezeki, maka setting rasa kita. Settingnya bagaimana? Rasa kita itu ada rasa cukup, ada rasa kaya ya, versinya kita masing-masing ya sahabat semua ya. Versinya kita masing-masing, rasa kaya itu vibrasinya ya nanti akan bisa bergetar, bahagia ya, syukur ya. Kemudian ada happy, rasa terima kasih di atas rata-rata. Itu yang akan mudah sekali menarik keajaiban. Nah, teman-teman semua, di dalam wilayah kuantumnya ya kita samakan. Kita samakan yaitu dengan amalan-amalan yang kita kerjakan, karena itu memang menumbuhkan rasa tenang ya, rasa damai. Nah, itu dulu yang kita pegang ya. Nanti untuk materi itu akan mengikuti sahabat. Maka jangan khawatir yang misalnya Bunda saya masih punya amanah bagaimana. Tidak apa-apa, bisa kok banyak yang terselesaikan dengan amalan langitan. Ternyata dibukakan peluang-peluang untuk mendapatkan finansial, lalu finansial atau uang itu dipergunakan untuk membayar amanahnya gitu kan. Nah, pada segi fisik bagaimana? Nih sahabat semua, untuk wilayah kuantumnya ya, kita kayakan hati kita. Dengan apa? 2 kelas kita rutin ya untuk melaksanakan riyadhah. Lalu sahabat semua di rumah kerjakan. Saya sudah berikan amalan ini ya, bukan Al-Waqiah. Kalau Al-Waqiah barengnya ya. Saya berikan amalan 3A. Kemudian apalagi 5 amalan ajaib setiap hari. Kerjakan coba setiap selesai sholat. Itu ampuh sekali teman-teman. Kalau teman-teman mau gugu gitu ya, gugu itu kan benar-benar mau melaksanakan gitu ya. Nanti getarannya tuh sama teman-teman. Walaupun perolehannya kan di makom masing-masing ya. Karena saya melaksanakan, nah orang-orang yang offline itu memang saya gencarkan gitu. Yuk kerjakan. Memang benar-benar menarik pesanan gitu. Memang benar-benar teratasi. Nah, saya ingin yang di online itu sama gitu. Yuk samakan gitu ya. Yang di-share oleh Bunda Dina ya di setiap sore nih, khususnya di terapi syukur ya, itu kerjakan. Nah, paginya yang Bunda Dina juga share, Bunda Vita share, itulah amalan untuk mengakses magnet kaya teman-teman. Yaitu apa saja? Ada terima kasih gitu kan, zikir terima kasih ya. Kemudian apalagi? Afirmasi yang dirasakan sepenuhnya menjadi self-talk. Yang itu dilakukan terulang dan terulang ya. Nanti kuantum kita merasakan kaya. Lalu di dalam diri kita itu tidak bisa membedakan itu pura-pura atau sungguhan gitu. Yang penting digetarkan terus-menerus, di situ ada rasa bahagia, maka yang kita sampaikan, yang kita ucapkan itu akan merealita ke hadapan teman-teman semua. Gitu. Ya, ini cara kuantumnya ya, teman-teman, kita samakan, kita kerjakan. Lalu bagaimana nih untuk fisiknya? Nah, ini yang penting juga. Karena keseharian kita bersinggungan dengan hal-hal yang fisik. Nah, teman-teman, coba teman-teman semua untuk finansial ya, untuk uang. Teman-teman itu merasa kaya, saya kaya nih, saya cukup, saya berlimpah. Itu ada di angka berapa? Ini namanya ada ambang batas ya, ambang batas dompet, ambang batas rekening. Nah,
Teman-teman itu untuk angka teman-teman merasa kaya itu berapa? Kalau saya di dompet misalnya, saya merasa kaya kalau dompet saya penuh gitu kan. Karena apa? Saya setiap dimintain uang gitu kan, saya langsung ada uangnya. Misalnya, Bu, untuk beli plastik, oke, ini uangnya gitu kan. Bu, mau belanja gitu kan, mak nih sehari minta misalnya 500 nih uangnya ada gitu kan. Nah itu aku kaya gitu kan. Jadi langsung kasih gitu. Nggak kayak gini, Ibu, aku minta uang untuk beli lakban misalnya, karena kan ini ya online ya, pada packing gitu. Ya uangnya belum masuk nih gitu kan. Wah, aku nggak kaya gitu kan rasanya miris gitu kan. Maka saya berusaha ambang batas saya di dompet ya itu adalah penuh gitu kan. Nah kemudian teman-teman, kalau teman-teman apa nih ambang batasnya? Ya misalnya aku di dompet itu cukup 2 juta, itu aku udah seneng, udah oke, taruh di sana 2 juta. Jadi 2 juta itu jangan dipergunakan, tapi tunggu dompet sana gitu. Ya, ada yang bapak-bapak misalnya, ya kayak suami saya, di dompet pokoknya ada 1 juta nih, aku kaya gitu. Ya udah 1 juta itu di situ. Nanti yang dipakai gitu ya, harus ada lagi masuk ke sana, ada lagi gitu. Mungkin diambil dari laci atau dari istilahnya pendapatan yang harian gitu kan. Lalu di rekening teman-teman itu merasa cukup atau berlimpah, itu ada berapa ya, berapa juta, itu biar ada mengendap ada di sana teman-teman. Maka teman-teman semua pada saat teman-teman punya batasan ya di sana, batas limitnya ya, limitnya untuk teman-teman bahagia, usahakan jenengan bekerja dengan bahagialah untuk bisa di sana ya memberikan ambang batas bawahnya di dompet atau di rekening teman-teman. Lalu apalagi teman-teman, di sini teman-teman mohon izinnya ya, kayak saya misalnya ada kemarin ya di SHMR ya, saya terangkan ya. Jadi ada uang ya yang menetap ya, ada di dompet nih gitu, karena dompet saya ada ini ya beberapa ya, maksudnya saya biar bisa meletakkan ya, ada uang yang nunggu gitu ya di sini. Namun izinnya saya buka ya. Di sini ada uang yang serinya adalah ganjil gitu ya. Kemudian ada seri genap. Nah teman-teman nanti kalau mau ngikut monggo, kalau enggak apa-apa. Kalau saya seneng kayak gini. Nah ini ceritanya uangnya berkawin. Uangnya menikah, ganjil dan genap ya. Ganjil artinya adalah uang pembuka rezeki gitu ya. Kemudian yang genapnya adalah penguat gitu, menguatkan pohonnya ya di sana. Kemudian ada uang ya di sini yang vibrasinya spesial ya, serinya berapa? Belakangnya 786. Nah ini tidak mudah nyari yang ini. Nanti teman-teman nyari uang yang ganjil itu banyak teman-teman. Yang tidak banyak nanti yang kedua tidak banyak yang genap. Lalu yang paling tidak mudah lagi yang ada di belakangnya 786. Kenapa Bunda seperti itu? Karena ini memang diyakini vibrasinya tinggi. Ada angka-angka itu ya sebagai ada simbolisasi dari numerik ya, kata basmalah gitu ya di sana. Jadi kalau teman-teman ada yang meniru, yang mau ngikut, monggo. Saya senang gitu ya. Yang penting di sini di dalam hati kita terapkan bahwa seluruh rezeki kita Allah yang hadirkan. Ini cuma alat aja. Alat apa? Alat pencipta bahagia di atas rata-rata. Nah ini tidak boleh untuk ini ya belanja. Lalu apa lagi nih teman-teman? Ambang batas saya. Nah di sini dikasih ada dinar. Nih ya. Teman-teman, dinar berapa nih? Untuk apa menciptakan bahagia? Aku ada emas. Aku ada emas. Karena apa? Emas ini ya mempunyai unsur yang di sini adalah menciptakan rasa bahagia, bercahaya. Ya seperti fisiknya kan dia membuat ada rasa kayak wah gitu ya. Rasanya bercahaya di sini ya. Ada emas gitu. Jadi di dalam hati itu kayak ada setrum gitu ya. Nah, saya taruh 3 dinar aja kalau di sini ya, 3 dinar di tengah-tengahnya lah gitu ya. Kalau ditaruh 10 dinar gimana gitu ya, 10 dinar di lemari aja. Nah di sini 3 dinar. Ini ambang batasnya teman-teman. Istilahnya untuk bisa menciptakan rasa bahagia bagaimana teman-teman. Nanti beda-beda ya sahabat ya. Untuk di posisi sahabat apa nih? Kalau saya ini gitu kan. Kemudian nanti untuk uangnya agar tidak merasa kekurangan, saya dalam 1 hari itu saya taruh berapa, karena banyak yang minta uang gitu ya, karena saya ada di toko, saya ada di online gitu, saya ada di buku, nah saya juga ada di SR12, kadang banyak
istilahnya pengeluaran-pengeluaran, kemudian saya harus sedia gitu kan. Nah, maka saya harus siap nih, misalnya melayani mereka, membahagiakan mereka, saya ikut bahagia. Nanti kalau teman-teman bagaimana? Seperti itu ya, jadi tidak harus sama. Nah, nanti teman-teman usahakan untuk bisa menciptakan rasa nyaman seperti itu ya, sehingga nanti teman-teman rasa kayaknya itu terbina ya, kayak terjalin, cukup, tenang, senang, dan rasanya tuh tidak haus gitu, tidak haus ini apa namanya, validasi orang gitu misalnya ya. Saya kan kaya, kok saya tidak disapa, enggak apa-apa, enggak nyapa gitu. Jadi enggak kehausan gitu ya. Kemudian apalagi saya enggak kehausan, saya pengen ini, saya pengen itu, enggak, udah rasa cukup gitu. Karena sudah ada riadoh dari kuantumnya cukup, kemudian ada secara fisiknya saya cukup, iya mau apa lagi kayak gitu. Udah akhirnya kerja itu kayak bersenang-senang aja, bener. Untuk apa kita di sini bersenang-senang gitu kan? Nggak ada yang pelafon-pelafon saya harus sekian gitu kan? Ya udah kita sabar aja gitu kan. Nanti kayak cicak-cicak di dinding itu kan, ya jurus jerapah dan cicak gitu ya, cicak dan jerapah gitu. Nah saat ada tumbukan gitu kan, ya kita, wah Allah nih masih memberikan otot baik nih untuk saya gitu kan. Ya seperti seekor anak jerapah gitu kan, nanti bangun lagi kayak gitu kan. Kita positive thinking aja, prasangka baik bahwa ini Allah memberikan ya ujian ini adalah untuk saya lebih tegar lagi. Wah saya mau ajaib nih setelah ini gitu. Saya ada tumbukan, berarti sinyal saya akan dapatkan apa yang saya impikan, gitu. Oh yang saya impikan misalnya 5 kali tiap bulan gitu ya. Uang ganjil genapnya harus 100.000. Oke, pertanyaan langsung saya jawab ya, karena ini bukan materi yang khusus sebenarnya, khusus uang ini gitu ya, tapi banyak yang kepo juga sih gitu ya. Oke Bunda Komti, uangnya boleh 2.000-an, 5.000-an, 50.000 atau 100. Tetapi coba Bunda Komti dan teman-teman semua, antara 2.000, 50.000 sama 100.000, vibrasi bahagianya yang mana? Melihat uang-uang itu, vibrasi bahagianya yang paling maksimal muncul saat melihat angka atau muncul saat melihat pink atau biru ataupun hijau. Coba pilih. Kalau rata-rata manusia adalah lihat yang warna pink, bener nggak Bunda Komti? Ya kan? Jadi usahakan warna pink. Tapi kalau belum punya juga nggak apa-apa, warna biru 50-an ribu. Nggak apa-apa kalau belum punya juga warna hijau 20-an ribu. Kalau belum punya juga warna abu-abu 2.000 gitu ya Bunda Komti ya. Nggak apa-apa. Cuma di sini adalah pada saat teman-teman maksimal bahagianya di mana, nah di situ upaya. Wah, misalnya nyari nih yang genap, yang ganjil gitu ya. Nah ini khusus nih ada di kelas terapi syukur ya, saya sampaikan ini ya, alhamdulillah. Nah nanti teman-teman rasanya sudah cukup ya. Kemudian justru di sana teman-teman itu bermagnetis karena apa? Sudah tidak haus gitu, tenang aja gitu kan, udah senyum gitu kan, ada tumbukan ya wow, keren gitu. Kemudian di dalam kuantumnya tidak butuh validasi gitu kan ya, kalaupun ada yang memvalidasi alhamdulillah gitu kan ya, jadi tidak begitu apa ya namanya mengejar gitu kan sampai di sana. Nah saat teman-teman merasa kaya baru gabung belum dengar ganjil dan genap. Oke ya, nanti ya Bunda Ika ya, ganjil dan genap nanti ya, nanti ditanyakan ya untuk jawabannya ya Bunda Pita ya, diingatkan ya. Oke, saat teman-teman semua sudah merasa saya kaya, nah energinya teman-teman semua karena saya cukup, saya berlimpah, saya kaya, nanti energi teman-teman itu bermagnetis gitu. Bermagnetisnya saat LOP, bahkan enggak LOP aja nih teman-teman, cuma batin gitu kan, bolaku nanti ada yang beli nih offline gitu kan, tiba-tiba ada orang dari antah berantah langganan terus gitu, setiap 2 hari itu satu karung gitu kan, padahal enggak promo kayak gitu kan ya, Masya Allah gitu kan. Nah uang ya akhirnya mengejar teman-teman. Nah contoh lagi seperti ini teman-teman ya, saat seseorang ini kayak yang saya ya, untuk yang ini bola ya, saat itu saya mentarget saat itu untuk saya targetkan sehari 100 lembar resi gitu dulu ya, waktu itu kan masih 20 gitu, 25. Nah saya targetnya 100 resi gitu kan. Nah saat sudah 100 resi itu saya tuh alhamdulillah gitu, kayak misalnya konsumen toko ya, wah saya nih didatangi oleh 100 pelanggan dari pagi sampai sore, ini target saya.
Nah, saat sudah tercapai ya, di situ kan di antaranya ambang batasnya kalau yang uang tadi ya. Nah, ini di konsumen. Setelah tercapai, alhamdulillah, berarti ini sudah tercapai nih target saya gitu kan. Ada rasa syukur, rasa senang. Nah, saat ada rasa senang itu ternyata teman-teman semua saat santai aja, enggak ngiklan gitu kan. Kemudian juga enggak effort yang lebih, tiba-tiba saja berdatangan kembali tuh pemesannya. Klik, pesen lagi, ada lagi resinya, datang lagi pelanggannya gitu kan. Bu, aku beli ya, gitu. Tolong dikirim ya segera. Bu, aku transfer ya, padahal udah malam gitu kan. Akhirnya apa nih teman-teman? Penjualan melebihi target. Gitu. Ini kuncinya sahabat, saat merasa cukup, rasanya kaya, maka penjualan teman-teman padahal sudah close gitu ya. Konsumen datang, konsumen pesan, konsumen beli lagi. Nah, teman-teman semua, coba mohon izinnya ya, yang belum mengalami fenomena dari dikejar-kejar konsumen atau belum dikejar-kejar uang. Untuk jujur ya, jujur pada diri sendiri. Apa sebabnya? Coba apa sebabnya teman-teman? Sebabnya adalah karena belum merasa kaya, ya. Jadi rasanya itu belum berlimpah gitu. Nah, saat kita rasanya belum berlimpah, bawaannya kayak ingin ngejar gitu. Ingin mengejar, saya ingin diakui, saya ingin dapatkan, saya ingin, saya mau, saya harus. Nah, saat ricuh seperti itu, justru keajaiban menjauh. Saat ini teman-teman, tetapkan ya di diri teman-teman untuk secara kuantumnya adalah kaya, ya kaya secara rasa. Kemudian nanti secara finansialnya teman-teman semua untuk bisa upayakan gitu ya caranya merasa kaya. Aditya Sari. Nah, ini saya terangkan ya Bunda ya. Jadi teman-teman semua, kenapa sih merasa belum kaya? Belum memiliki, karena ada perisai. Perisai-perisai itulah nanti yang akan dibuka. Rasanya kan enggak dosa nih gitu kan. Tapi ternyata di situ ada keinginan mengatur sebenarnya. Saat teman-teman saya ingin cepat lulus gitu kan. Saya ingin cepat ajaib, itu sebenarnya adalah keinginan mengatur. Nah, keinginan mengatur itu perisai yang kedua dari setelah ada perisai emosi. Nah, pada waktu keinginan mengatur itu hadir, cenderungnya cepat tersinggung teman-teman. Kalau tidak tersinggung itu cepat putus asa. Istilahnya di sini cepat lunglai kayak gitu teman-teman ya. Cepat down rasanya. Maka teman-teman harus usahakan. Mudah kok teman-teman. Kerjakan ya Riyadhah di 2 kelas ini. Sungguh-sungguh ikuti materinya. Baik itu materi, wah judulnya bagus nih gitu. Atau ya kok kayak gitu ya, ikuti aja gitu. Ya, dengerin karena itu akan memupuk, menyiram gitu kan. Dan kemudian akan memberikan ada rawatan di kuantum kita. Lalu nanti masuk buah keajaibannya kerjakan, karena di sana untuk bekerja sebagai pembersih dari debu-debu jendela kaca kita menjadi lebih bersih gitu ya. Kemudian apalagi ternyata di sana cleansing gitu. Cleansing dari emosi-emosi yang potensinya akan muncul gitu. Potensi apalagi nih emosinya? Kesel, marah, dongkol, sebel ya, kecewa, gelisah, uring-uringan gitu. Nah, apalagi nanti bisa meng-cleansing keinginan cepet-cepetan itu tadi gitu kan, menjadi menikmati saat ini, di sini, sekarang ini juga. Coba teman-teman kalau sholat ya sudah bisa menikmati apa belum? Terima kasih ya Allah atas nafas dan hidup ini. Terima kasih ya Allah udah pakai ruku seperti itu kan. Lalu resapi betul-betul ya Allah, terima kasih aku bisa berdiri dengan nyaman, dengan ringan. Terima kasih ya Allah. Kita mungkin ingat ada orang di luaran sana banyak yang tidak nyaman dalam berdiri. Ya, ada tulangnya kebas, ada yang tulangnya itu bergetar gitu ya, tidak bisa berdiri, akhirnya sholatnya pakai kursi gitu kan. Bukan berarti kita kemudian merendahkan mereka, tidak, tapi tumbuh rasa syukurnya itu. Terima kasih ya Allah aku sehat, terima kasih ya Allah untuk berikan aku kekuatan untuk bisa berdiri saat sholat, sujud dengan nyaman, rukuk dengan nyaman. Itu kan sebuah kekayaan teman-teman. Akhirnya sholat itu dinikmati betul-betul. Terima kasih ya Allah. Kalau sudah seperti itu hanya nikmat, salam aja nikmat, alhamdulillah. Lalu nanti
untuk bisa LOP 1 menit ya, penjualan untuk melejit itu mudah nanti untuk bisa menarik pelanggan itu berdatangan. Nah, teman-teman semua, saya lanjut ya. Teman-teman tentukan ya rasa kaya teman-teman di bagian ruh teman-teman, yaitu dengan riyadhah kita ini ya, mendekati yang maha kaya. Kemudian secara fisiknya teman-teman tadi saya sudah sampaikan ya, ambang batas teman-teman rasa kaya itu kalau saya rekeningnya berisi berapa gitu ya. Nggak usah ini apa namanya terlalu muluk-muluk dulu gitu ya, diukur dengan kekuatan, karena kalau terlalu muluk nanti jadi keinginan mengatur. Saya harus 1 miliar ya Allah gitu. Nah padahal kekuatannya belum bisa segitu. Jadi diatur aja gitu. Contoh misalnya tadi saya latihan ini ya TikTok gitu kan. Kemudian Bunda kalau affiliate berapa Bunda untuk targetnya? Saya 10 juta aja dulu Pak gitu. Akhirnya ada yang mengatakan saya 30 juta, saya 100 juta. Saya mengukur kekuatan saya karena saya banyak tugas. Di sini kalau saya dapat 10 juta aja udah, wah keren, nanti tinggal ditingkatkan lagi gitu. Nah akhirnya banyak yang mau ikut, saya 10 juta aja dulu Pak, 10 juta aja dulu. Karena biar enggak ngos-ngosan di situ. Ya saat langsung tinggi nanti malah menjadi limitasi. Ya menjadi limitasinya bagaimana? Ini dari mana ya asalnya? Lah saya kan masih kemampuannya segini gitu kan. Tapi kalau kita tetapkan dalam posisi yang wah saya kelihatannya nih mampu tapi oke nih di angka ini gitu kan. Nah teman-teman nanti ya, ditandainya adalah alam semesta ini seperti bersujud kepada teman-teman. Karena apa? Vibrasinya udah syukur ya, di situ tuh adem, damai, menyenangkan. Nah apa yang teman-teman butuhkan nanti akan berdatangan untuk bisa membayarkan atau mengkonversi apa yang masih minus gitu. Misalnya minus di mana nih? Minus ada di istilahnya amanah ya. Amanah misalnya di bank A, B, C, D. Nah, bisa dibayarkan di sana. PR yang tidak mudahnya nih teman-teman adalah untuk bisa menyembuhkan mental belum kaya tadi. Ini adalah PR terberatnya. Ya, PR yang tidak mudahnya. Ibarat saya pakai kata-kata peringatan, PR terberatnya adalah bagaimana menghilangkan mental miskin kita. Gitu teman-teman. Jadi kita punya PR yang tidak mudah, yaitu untuk bisa menyembuhkan mental yang belum kaya. Maka di sini teman-teman bekerja keraslah. Di sini saya mengatakan bekerja dengan bahagialah, memberikan rasa batin kita ya untuk bisa tenang, senang, syukur, bahagia, berterima kasih ya. Dengan apa saja nih teman-teman? Lakukan riyadhah. Ini seperti ini. Masuk ke gua keajaiban. Kalau bang misalnya ada yang mengatakan kok riyadhah sih? Kan mana rezeki enggak kayak gitu. Oke, istilahnya enggak pakai riyadhah enggak apa-apa. Kita pakai masuk ke gua keajaiban, meluruskan pikiran, meluruskan rasa agar baik prasangka kita, agar positif ya pikiran kita dan juga positif niat kita. Gitu. Lakukan itu teman-teman, rutin, masif, terus-menerus. Karena apa? Untuk memperbaiki energi tubuh di dalam diri kita nih, energi tubuhnya agar plus gitu. Nah manfaatnya apalagi nanti setelah kita masuk gua keajaiban riyadhah seperti ini ya, membersihkan jendela-jendela hati kita yang mungkin masih ada debu-debu ya di kaca jendela kita. Kemudian apalagi menghapus ya atau menerima, melepaskan gitu ya. Apa saja nih penyakit-penyakit hati kita, ragu, pesimis gitu. Nanti akan tumbuh keyakinan, akan tumbuh syukur. Kaya hati itu muncul, alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah berikan nafas, ini kekayaan yang luar biasa. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan mukaku, padahal usia makin bertumbuh, makin bertambah, tapi alhamdulillah terus memuda gitu. Justru malah angkat muda teman-teman. Terima kasih, ucapkan terima kasih. Coba kalau operasi plastik berapa ini? Berapa M kayak gitu kan. Alhamdulillahnya senyum 227 aja udah terlihat cantik kayak gitu. Udah puji aja diri sendiri ya di dalam hati kan, syukur alhamdulillah. Nah kaya hati akan muncul di teman-teman. Nanti mudah menutupi kekurangan-kekurangan ya. Kekurangan dari mana? Materi yang belum hadir. Plus ilmu MR yang teman-teman praktekkan di rumah. Saat ada tumbukan bagaimana, ada galau seperti apa, kemudian di situ masih menggelayut rasa gelisah, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kemudian pakai ada garpu talak, praktek teman-teman ya.
muncul nanti akan ada rasa syukur, dan justru di sanalah teman-teman akan mudah sekali potensinya keluar. Di sanalah Allah itu berbicara, berkomunikasi tentang rezeki kita ya, melalui ada alam potensi yang keluar. Tiba-tiba teman-teman bisa jualan gitu ya, tiba-tiba jualannya laris, tiba-tiba teman-teman ditawari sebuah proyek misalnya ya, kemudian ada yang mendaftar misalnya kayak putrinya Bunda Teti ya, tiba-tiba diterima ya di sebuah lembaga ya, yang istilahnya di situ memang diinginkan sekali ya menjadi ASN misalnya, tapi kemudian punya bisnis ya, ada di online. Nah itu kan tiba-tiba muncul dari mana? Dari rasa syukur yang sudah ada di kuantumnya, akan menarik tuh materi-materi yang diinginkan itu dengan mudah. Nanti teman-teman secara fisiknya itu untuk diperjuangkan juga, diupayakan. Kalau mau dengan alas saya tadi ya, ambang batasnya nilai rupiah berapa nih di dompet agar ada tenang. Ada yang dikosongkan sekali, nanti kalau aku bayar pakai ATM aja ya, kalau enggak pakai HP. Kalau saya mohon maaf enggak bisa. Nah teman-teman bagaimana ya, silakan untuk rasa nyamannya ya, karena kan bisa jadi kalau saya mau bayar pakai HP, nanti kalau misalnya HP-nya drop ya, baterainya tuh kehabisan gimana gitu kan. Kemudian orang kan tidak semua punya rekening gitu kan, saya nyamannya kok ada rupiah yang fisik gitu ya, disediakan aja gitu ya teman-teman. Yang fisiknya harus diupayakan, di dompet ada berapa, di rekening ada berapa. Kemudian jangan dipergunakan untuk belanja, misalnya untuk belanja nanti ditaruh lagi, diupayakan. Maka nanti teman-teman akan kreatif mencari nilai tambah gitu teman-teman ya. Lalu letakkan ada emas tadi ya, ini akhirnya saya ulang ya, ada emas ya, dinar khairul rozikin, ada uang induk. Nanti saya terangkan, saya jelaskan pada saat ada pertanyaan. Uang induk itu ganjil dan genap, kemudian ada yang uang induk spesial 786. Nah nanti dicari dari uang-uang yang teman-teman terima ya. Untuk misalnya uang yang bisa berkawin tadi ya, usahakan yang selaras, misalnya 100.000 dengan 100.000 gitu ya. Nggak boleh 100.000 dengan 50.000, kan beda level gitu ya, yang satu level teman-teman ya. Nah teman-teman simpan tuh di dompet atau di tas. Untuk apa? Menjaga vibrasi tenang. Sebenarnya manfaatnya yang utama yang kalau saya rasakan itu adalah di sini teman-teman menggetar. Saya ada, saya punya gitu. Jadi ada rasa di dalam itu kayak bicara, saya ada, saya punya, saya bisa gitu, saya bisa bayar gitu, karena ada kok gitu. Jadi di situ kayak sudah nunggu gitu kan, sudah nunggu istilahnya saya ada. Nah saat saya mengatakan saya ada, menarik yang di luaran itu menjadi ada. Sebenarnya seperti itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman nanti bisa praktekkan. Di samping teman-teman untuk jangan lupa punya komunitas yang positif. Nah alhamdulillah ya, kita sudah ada di 2 grup. Komunitas yang positif ini saling memotivasi ya, semua saling mensupport positif ya, enggak ada yang merendahkan, enggak ada yang maaf ya menjelekkan, enggak ada. Semua memotivasi. Kalau ada yang ajaib, amin amin amin, nular, enggak ada yang komen enggak baik, enggak ada yang pamer, enggak ada gitu ya. Semuanya alhamdulillah nular ya Bunda, alhamdulillah ya Pak, Masya Allah luar biasa dahsyat, rezekinya ajaib, nanti makin ajaib lagi dan disayang oleh Allah ya Pak ya Bu gitu kan. Nah ini sangat penting teman-teman, karena apa? Menumbuhkan rasa bahagia ya, ada di dalam hati, kemudian semakin menarik keajaiban itu semakin mudah. Nah teman-teman nanti terbantu vibrasinya bahagia, menjadi orang yang merdeka gitu kan. Karena apa? Getarannya ada di telinga itu, saya punya banyak teman gitu, saya punya banyak sahabat, saya banyak komunitas ya, orang-orang di komunitas itu yang mendoakan saya. Nah doa itu tidak kelihatan teman-teman, tetapi cara kerjanya itu dahsyat ya. Doa itu adalah senjatanya bagi kita ya umat muslim. Maka teman-teman yang positif seperti ini sangatlah dibutuhkan. Teman-teman tidak bisa ajaib dengan sendiri gitu ya, dengan sendirian tidak bisa. Karena kita fitrahnya adalah makhluk sosial, kita harus punya banyak teman ya, untuk nanti bisa bertumbuh ya, kemudian bertambah keajaibannya. Ada rasa cukup di sini, cukup lalu kemudian berlimpah. Akhirnya setiap hari bahagia tanpa syarat, di atas rata-rata. Nah, teman-teman ya,
mudah nanti mengerjakan gitu kan. Pada waktu saya dengar itu ya Allah bergetar banget gitu ya, saya kok belum punya dinar gitu kan. Akhirnya saya beli dan ternyata ketagihan sahabat semua, karena di sana finansialnya menggulung dan menjumlah. Demikian ya sahabat semua, saya doakan teman-teman nanti bisa mencapai rasa itu ya, kemudian nanti fisiknya juga teman-teman kerjakan, akhirnya metafisik teman-teman sudah terisi penuh dengan kekayaan hati, lalu secara fisiknya itu juga setiap melihat saya ada, saya mampu, saya punya gitu kan. Nah saat menggetar seperti itu menghalau dari rasa-rasa yang tidak nyaman ya di dalam diri teman-teman, mungkin ada saya kok kurang ya, saya kok belum ada gitu. Nah saya kok belum ajaib, enggak, tapi di situ selalu terposter saya bisa, saya ada, dan saya mampu. Akhirnya teman-teman terjaga tuh bahagia tanpa syarat di atas rata-ratanya, kemudian kerja aktivitas sehari-hari dan ada peluang baru bisa dikerjakan dengan nyaman, dikerjakan lagi dengan nyaman, dan semakin bertumbuh di dalam kehidupan teman-teman, finansialnya, kesehatannya, bahagianya, keluarganya makin selaras, dan teman-teman mendapatkan 3 pilar keajaiban. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah, segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.